Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Saputra, NIM 1204100039 dari Prodi Sains Aktuaria TPB 17. Di sini saya akan menjelaskan kedua program yang telah saya buat, yaitu program C++ dan flowchart menggunakan Flowgorithm pada bidang matematika dan bidang fisika. Pada bidang matematika, saya mengambil materi peluang, yaitu bagian permutasi, dan pada bidang fisika, saya mengambil materi kuat medan listrik pada bagian besar medan listrik. Dalam mengerjakan soal permutasi dan mencari besar medan listrik pasti membutuhkan waktu yang banyak, apalagi soal tersebut soal yang berjumlah banyak. Nah, untuk mengefisiensi waktu dan mempercepat waktu dalam mengerjakan soal, maka saya membuat program untuk menghitung materi tersebut dalam C++ dan flowchart. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program saya pada bidang fisika, yaitu pada C++. Yang pertama, saya membuat komentar sebuah program pertama dan bidang fisika sebagai penjelas program tersebut. Lalu, include IOStream adalah untuk mengcompile sebuah file yang terdapat di IOStream seperti scene dan cout. Lalu, include math.h adalah untuk mengcompile file yang terdapat di math.h seperti SQRT untuk menghitung akar dan kuadrat dan yang lain-lain. Lalu using namespace std untuk mempermudah dalam penulisan cout, dan integer main atau mengaktifkan program itu untuk berjalan. Selanjutnya saya membuat cout untuk perkenalan saya sendiri, seperti selamat datang di program C++, Desta Saputra, NIM, dan Fisika. Dalam penulisan cout, dalam pernyataan, yaitu harus disertai tanda petik 2 dan diawali dan diakhiri tanda petik. Kemudian saya mendeklarasikan string ulang. String adalah untuk input variabel ulang akan diinputkan dengan sebuah kalimat atau pernyataan. Lalu integer b, n, x, dan pilihan itu adalah variabel tersebut akan diinputkan oleh bilangan bulat atau bilangan angka 1 sampai 10. Lalu float a adalah variabel a akan diinputkan oleh bilangan real atau bilangan pecahan atau desimal. Maka float key array x dan float r array x adalah variabel key dan R akan diinputkan oleh bilangan desimal atau bilangan real dan disertai array untuk menyimpan data sebanyak X yang dimasukkan. Lalu saya membuat perulangan while dengan fungsi apabila pilihan lebih besar sama dengan 0, maka while akan melakukan perulangan. Setelah itu, saya membuat label dengan nama program 1 pada menu pilihan yang saya buat. Pada menu pilihan, saya membuat dengan cout, lalu menu pilihan, lalu 1 medan listrik, yang kedua next untuk lanjut program kedua, dan 3 yaitu exit. Lalu cout and learn untuk cout and learn itu berfungsi sebagai garis baru atau enter. Selanjutnya membuat cout, masukkan pilihan Anda. Masukkan pilihan Anda, ini program menanyakan kepada pengguna untuk memilih pilihan pada menu. Lalu scene variabel pilihan. Selanjutnya, untuk mengaktifkan pilihan pada menu tersebut, saya menggunakan konsep percabangan if-else-if. Lalu, if pilihan 1, apabila pengguna memilih angka 1, maka akan muncul cout untuk program mencari listrik di titik muatan atau memulai perhitungan. Namun, perhitungan tersebut saya labelkan lagi dengan coba lagi untuk fungsi goto nanti. Lalu, program mencari besar medan listrik di titik muatan, dan cout rumus K dikali Q per R kuadrat. Ini adalah rumus sebagai penjelas program mencari besar medan listrik. Lalu, program akan menanyakan kepada pengguna cout berapa banyak Anda ingin melakukan perhitungan. Nah, angka yang dimasukkan akan disimpan pada variabel X dan sebagai batas nantinya. Lalu setelah itu membuat for untuk melakukan rumus perhitungan. Nah, for ini akan melakukan perulangan dengan variabel i diawali angka 1 dan i kurang dari sama dengan x dan i++. Artinya, for ini akan melakukan perulangan yang dimulai dari angka 1 dan akan berhenti sebanyak angka yang dimasukkan pada X tadi, atau berapa banyak ingin melakukan perhitungan, dan I++ atau akan naik perhitungannya. Lalu akan muncul cout menghitung besar medan listrik ke I. I adalah
perulangan for dengan variabel i tadi. Lalu masukkan nilai key, dengan dimasukkan kepada variabel key array i, lalu masukkan nilai r dan sin R array i. Ini artinya dia akan meminta masukan nilai key dan nilai R sebanyak perulangan yang dibuat dan dibatasi oleh X, dan data yang dimasukkan akan disimpan pada array i tersebut. Lalu sebagai penjelas saya membuat komentar bahwa K adalah 9 kali 10 pangkat min 9 dengan rumus bahwa K kali Q dibagi R kuadrat. Nah, untuk mencari R kuadrat dan mempermudahkan, saya membuat variabel B dengan mencari rumus R kuadrat itu dengan fungsi POW pada matematika dengan R, variabel R dikuadratkan oleh 2,2 itu adalah kuadrat 2. Maka rumus A adalah 9 kali variabel Q dibagi variabel B sesuai dengan rumus mencari besar medan listrik. Selanjutnya saya membuat keluaran atau output Cout dengan nilai K sebagai penjelas bahwa 9 kali 10 pangkat min 9 N per kolom. Lalu Cout lagi, tanda petik bahwa untuk pernyataan nilai Q muatan kita panggil variabel Q dengan array-nya dengan ditambahkan sebuah satuan kolom. Lalu nilai R kita panggil variabel R dengan array I ditambahkan dengan satuan meter. Lalu nilai E adalah hasil perhitungan. E adalah artinya adalah besar medan listrik. E kita panggil hasil perhitungan yaitu dengan variabel A kita tambahkan X kali 10 pangkat min 10 pangkat 9 N per kolom. Lalu dengan kesimpulan besar medan listrik kita panggil variabel A dengan kita tambahkan kali 10 pangkat min 9 N per kolom. Setelah melakukan perhitungan pada if 1 dia akan muncul sebuah menu pilihan kembali. Dengan untuk supaya menu pilihan dapat melakukan perulangan, maka kita buat fungsi for terlebih dahulu, yaitu dengan integer i yang dimulai dari angka 1 dan i kurang dari sama dengan 100. Maka menu pilihan tersebut akan melakukan perulangan sebanyak 100 kali apabila pengguna tidak memasukkan angka yang benar sesuai pada pilihan. Dan i++ itu akan melakukan perulangan secara naik. Lalu Cout 1 melakukan perhitungan lagi, 2 kembali ke menu pilihan. Lalu Cout masukkan pilihan Anda. Untuk mengaktifkan pilihan tersebut, maka kita menggunakan konsep percabangan lagi, yaitu if, else, if, dan else. Lalu apabila if ulang 1 pada sin, yaitu yang dideklarasikan menggunakan variabel ulang, maka if ulang 1, maka kita memfungsikan sebagai goto, fungsi goto coba lagi, yaitu variabel coba lagi pada perhitungan kembali. Maka apabila pengguna memilih angka 1, maka program akan goto atau pergi ke label coba lagi. Lalu else if ulang, apabila pengguna memilih angka 2, maka akan berfungsi konsep percabangan else if ulang sama dengan 2, dan dia akan goto atau pergi dan menampilkan program dengan label program 1, yaitu pada menu pilihan. Maka dia akan pergi ke menu pilihan sesuai permintaan tersebut. Selanjutnya, apabila user memasukkan angka selain angka 1 dan 2, maka program akan menampilkan pilihan yang Anda masukkan salah dan silahkan masukkan pilihan dengan benar, dan kembali memunculkan perulangan for dengan memunculkan menu pilihan kembali. Selanjutnya, apabila pada menu pilihan yang pertama pengguna memasukkan angka 2, maka akan berfungsi else if pilihan sama dengan 2 dan goto ke program 2, yaitu goto akan menunjukkan dan menampilkan pada label program 2, yaitu pada program matematika yang telah saya beri label program 2. Selanjutnya, apabila user memilih angka 3, maka program akan menunjukkan sebuah Cout terima kasih telah menggunakan program penghitung kuat medan listrik dan return 0, yaitu memberhentikan program akan berhenti dengan return 0. Selanjutnya, apabila pengguna memasukkan angka selain angka 1, 2, dan 3, maka akan muncul sebuah pernyataan pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia, masukkan pilihan yang benar, dan akan kembali memunculkan menu pilihan kembali. Hal ini fungsi while berfungsi, yaitu melakukan perulangan. Apabila tidak memasukkan angka yang benar, maka akan memunculkan menu pilihan kembali. Saya akan mencoba menjalankan program fisika yang telah saya buat. Kita compile. Dan saya telah menyediakan soal untuk dikerjakan. Nah,
Pada soal yang telah saya siapkan, yaitu pada soal nomor 1, titik A berada pada jarak 5 meter dari muatan 10 kolom, dan titik B berada pada jarak 12 meter dari muatan 18 kolom. Tentukan besar medan listrik pada titik A dan titik B. Nah, sebelum itu kita harus menjalankan program tersebut untuk melakukan perhitungan, yaitu kita memasukkan angka 1. Nah, dia akan memunculkan sebuah perhitungan dan menanyakan kepada program berapa banyak Anda ingin melakukan perhitungan. Maka kita akan memasukkan 2. Nah, diketahui bahwa listrik QA adalah Q-nya 10. Kita inputkan 10 dengan R adalah 5 meter. Kita masukkan 5 dan akan mendapatkan besar medan listrik yaitu 3,6. Maka sesuai dengan jawaban. Selanjutnya pada pemuatan listrik yang kedua yaitu memiliki QB yaitu 18 kolom dengan jarak adalah 12. Maka dia akan menghasilkan 1,125 sesuai dengan kunci jawaban. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan akan memunculkan menu pilihan. Apabila kita memasukkan angka yang selain angka 1 dan 2, maka mereka akan memunculkan pilihan yang Anda masukkan salah dan silakan masukkan pilihan dengan benar dan memunculkan menu pilihan kembali. Maka apabila kita menginputkan angka 1, maka dia akan melakukan perhitungan lagi. Kita skip. Selanjutnya, apabila kita inputkan angka 2, maka dia akan kembali ke menu pilihan. Dan apabila kita menginputkan angka selain 1, 2, dan 3, maka dia akan memunculkan pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia, masukkan pilihan yang benar 1 atau 2, dan memunculkan menu pilihan lagi. Dan apabila kita memasukkan angka 3, maka program akan berhenti dan memunculkan sebuah pernyataan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program flowchart mengenai pada bidang fisika. Pada bidang fisika, inilah bentuk flowchart-nya, yaitu output, sebuah nama saya, integer main untuk mengaktifkan program, terus output, selamat datang, nama saya, lalu deklarasi integer ulang, integer pilihan, exn, dan mendeklarasikan real, variabel key, r, a, b, dengan array sebanyak 99. Lalu menggunakan fungsi do dan memunculkan sebuah menu pilihan kembali, 1 medan listrik dan 2 exit. Lalu output masukkan pilihan Anda dan input variabel pilihan. Lalu konsep percabangan if pilihan 1 dia akan melakukan perhitungan dengan menggunakan fungsi do untuk melakukan perulangan dan fungsi false yaitu fungsi if kembali, yaitu apabila pilihan 2 akan memunculkan output terima kasih dan breakpoint untuk memberhentikan program, dan apabila memilih angka selain 1 dan 2, maka akan muncul pernyataan ini pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia, output masukkan pilihan yang benar 1 atau 2, dan diberikan penugasan ulang sama dengan 2 untuk mengaktifkan fungsi while di bawah, dan untuk melakukan kembali perulangan. Selanjutnya, apabila memilih angka 1, maka menggunakan fungsi do untuk melakukan perulangan dan membuat output dan menanyakan berapa banyak ingin melakukan perhitungan dan input variabel X. Lalu menggunakan konsep perulangan for untuk melakukan perhitungan. Meminta masukkan nilai key dan masukkan nilai R dan sebanyak perulangan yang dilakukan dan akan disimpan pada array. Lalu tadi R kuadrat kita variabelkan B dengan R kali R. Lalu rumus mencari besar medan listrik yaitu 9 kali variabel key dibagi variabel B, dengan output hasilnya seperti yang pada C++ tadi, langsung membuat fungsi do kembali untuk melakukan menu pilihan yang setelah perhitungan. Nah, apabila dia angka memilih 1, dia akan ke konsep percabangan ulang 1 dengan penugasan ulang 1, yaitu akan berfungsi ke while ulang sama dengan 1 dan kembali melakukan perhitungan. Apabila pengguna memilih angka 2, maka akan berfungsi kepada if yang kedua dengan penugasan ulang 2 dan berfungsi while ulang 2 akan berfungsi kembali ke menu pilihan utama. Lalu apabila pengguna menginputkan angka selain 1 dan 2, maka akan muncul pernyataan dan penugasan ulang 3 dan melakukan perulangan kembali ke fungsi ini. Dan apabila dijalankan, sama saja seperti fungsi pada C++. Apabila kita menginputkan selain angka 1 dan 2, maka akan muncul seperti itu dan kembali menu pilihan. Lalu apabila kita klik angka 1, maka akan program perhitungan. Kita coba.
Nah, sama saja seperti yang pada C++, dia akan memunculkan sebuah output nilai Q, nilai R, hasil perhitungan, besar medan listrik, dan kesimpulannya. Lalu apabila kita menginputkan angka selain tersebut, maka sama saja akan kembali ke menu pilihan lagi. Apabila angka 1, dia akan melakukan perhitungan lagi, kita skip. Lalu apabila angka 2, maka dia akan kembali ke menu pilihan. Dan apabila kita klik angka 2, maka dia akan memberhentikan program. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang kedua saya, yaitu program matematika. Pada program matematika saya sama saja dengan program yang pertama, yaitu program fisika. Hanya saja di sini tidak menggunakan integer main kembali dan menggunakan include mengaktifkan include IOStream karena dia sudah dalam satu program. Selanjutnya program matematika saya labelkan sebagai program 2 untuk fungsi Goto pada program pertama. Lalu cout perkenalan saya seperti yang pada bidang fisika, yaitu Desa Saputra 120439 dan bidang matematika permutasi. Lalu saya mendeklarasikan string variabel lagi, lalu mendeklarasikan variabel opsi dan H pada integer atau bilangan bulat, dan mendeklarasikan variabel N, R, O, W sebagai bilangan real atau bilangan float untuk memunculkan atau menginputkan bilangan desimal atau pecahan. Variabel N dan variabel R kita fungsikan sebagai array untuk menyimpan data nantinya. Selanjutnya saya mengaktifkan fungsi while dengan variabel opsi lebih besar sama dengan 0, maka dia akan while akan berfungsi apabila terdapat masukan angka yang lebih atau lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya saya melabelkan dengan back, melabelkan pada menu pilihan pada program matematika, yaitu akan muncul sebuah pilihan, yaitu 1 permutasi dan 2 exit. Selanjutnya akan muncul menu pilihan 1 atau 2 dan untuk menginputkannya menggunakan variabel opsi. Selanjutnya untuk mengaktifkan pilihan menu tersebut kita menggunakan konsep percabangan if else if, yaitu if apabila opsi sama dengan 1, maka akan muncul sebuah cout seperti ini. Dengan saya labelkan perhitungan tersebut dengan coba kembali. Coba kembali ini, variabel coba kembali ini akan berfungsi pada fungsi Goto nanti. Selanjutnya, cout tersebut akan memunculkan program menghitung permutasi dengan not masukkan nilai N harus lebih besar dari R, dengan cout rumus dari permutasi yaitu N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Selanjutnya, program akan memunculkan dan menanyakan kepada pengguna berapa banyak nilai permutasi yang ingin Anda hitung. Selanjutnya, dengan sin untuk memasukkan angka tersebut pada variabel H. Selanjutnya, kita membuat rumus perhitungan menggunakan perulangan for dengan integer M yang dimulai dari angka 1 dan M kurang dari sama dengan H. Artinya perulangan for pada variabel M ini akan melakukan perulangan pada angka dimulai dari angka 1 dan akan berhenti kurang dari sama dengan angka yang dimasukkan pada variabel H. Selanjutnya akan memunculkan cout menghitung nilai permutasi ke M atau sesuai perulangannya yang dimulai dari angka 1. Selanjutnya akan memunculkan cout dan meminta pengguna memasukkan nilai N dan R. Nilai N akan dimasukkan pada variabel N dengan array M, maka nilai R juga akan dimasukkan pada variabel R dengan array M. Maka nilai cout meminta nilai ini akan muncul sebanyak perulangan dan dibatasi oleh H, dan data tersebut akan disimpan pada array. Selanjutnya kita memberi penugasan bahwa variabel O adalah memiliki nilai sama dengan 1 dan variabel W memiliki nilai sama dengan 1. Selanjutnya untuk melakukan perhitungan kita menggunakan fungsi for kembali dengan integer K yang dimulai dari 1 dan K kurang dari sama dengan variabel N dengan array M dengan K++, artinya perulangan tersebut akan dimulai dari angka 1 dan akan berhenti kurang dari sama dengan angka yang terdapat pada variabel N array M. Dengan rumus tersebut yaitu variabel O sama dengan O dikali K, maka akan menghasilkan seperti perkalian nilai faktorial. Selanjutnya
untuk menghitung rumus yang kedua, yaitu menggunakan for kembali dengan deklarasi integer J yang dimulai dari 1 dan J kurang dari sama dengan variabel N dikurang variabel R. Maka artinya perulangan ini akan dimulai dari angka 1 dan akan berhenti dengan sesuai hasil dari pengurangan N dan R, begitu dengan J plus plus, yaitu akan naik. Maka rumus tersebut yaitu variabel W sama dengan W dikalikan dengan variabel J. Selanjutnya, untuk merumuskan hasil rumus permutasi, yaitu kita deklarasikan dulu integer P sama dengan O dibagi W, atau nilai faktorial N faktorial dibagi oleh N dikurang R faktorial. Maka rumus permutasi telah terumuskan. Selanjutnya akan memunculkan cout nilai N, kita panggil inputan pada variabel N dengan array M. Selanjutnya nilai R kita panggil variabel R dengan array M. Selanjutnya nilai N faktorial kita panggil variabel O. Lalu hasil dari N kurang R faktorial kita panggil variabel W. Lalu hasil permutasi kita panggil dengan variabel W. Variabel P. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan, maka program tersebut akan memunculkan menu pilihan kembali, yaitu 1 melakukan perhitungan lagi, 2 kembali ke menu pilihan. Nah, untuk memunculkan menu pilihan tersebut setelah perhitungan, kita menggunakan perulangan for kembali, yaitu dengan integer I yang dimulai dari angka 1 dan I kurang dari sama dengan 99. Maka menu pilihan tersebut akan melakukan perulangan sebanyak 99 kali dengan I++, yaitu dengan naik. Yaitu dengan akan memunculkan cout, masukkan pilihan Anda, dan pilihan pengguna akan disimpan pada variabel lagi, akan diinputkan pada variabel lagi. Selanjutnya, apabila pengguna memilih angka 1, kita menggunakan konsep percobaan if lagi sama dengan 1 dan goto coba kembali, yaitu program akan memunculkan dan menuju ke label coba kembali atau melakukan perhitungan lagi. Selanjutnya, apabila user memilih angka 2, maka else if lagi sama dengan 2 dan akan goto ke label back, yaitu memunculkan ke menu pilihan kembali. Selanjutnya, apabila user menginputkan selain angka 1 dan 2, maka akan muncul sebuah pernyataan pilihan yang Anda masukkan salah, silahkan masukkan pilihan dengan benar, dan akan memunculkan menu pilihan lagi dengan fungsi perulangan for. Selanjutnya, apabila pada menu pilihan pertama user menginputkan angka 2, maka akan muncul sebuah opsi sama dengan 2, yaitu dengan pernyataan terima kasih telah menggunakan program permutasi dengan return 0 atau memberhentikan program. Selanjutnya, apabila user menginputkan selain angka 1 dan 2, maka akan muncul sebuah pernyataan pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia, masukkan pilihan yang benar 1 atau 2, dan kembali ke menu pilihan dengan fungsi perulangan while. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan program tersebut. Nah, ketika program dijalankan, maka akan muncul pada program yang pertama kembali, yaitu program fisika. Nah, untuk menuju ke program kedua, yaitu program matematika, maka kita inputkan angka 2. Selanjutnya, setelah muncul program yang kedua, yaitu program matematika, untuk memulai menghitung, kita harus memasukkan angka 1. Nah, untuk membuatkan perhitungan, saya telah menyiapkan soal untuk dihitung. Nah, soal yang pertama yaitu seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, sama 3. Banyak pilihan nomor antrian yang dapat dibuat adalah, dan soal nomor 2, setiap tahun SMA Pelita Bangsa selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendara. Setelah melakukan seleksi, ada 8 orang siswa yang mendaftarkan diri. Banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendara untuk acara tersebut adalah, untuk soal yang diketahui yang pertama yaitu berapa banyak nilai permutasi yang ingin Anda hitung, yaitu sebanyak 2 soal. Mari kita inputkan angka 2. Selanjutnya, untuk menghitung soal yang pertama yaitu diketahui bahwa nilai N adalah 4 dan nilai R adalah 3. Maka hasil dari perhitungan permutasi yaitu nilai N sama dengan 4, nilai R sama dengan 3, dan nilai N faktorial adalah 24, dan hasil N kurang R faktorial adalah 1, dan hasil permutasi 4,3 adalah 24, sesuai dengan jawaban yang saya buat. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu masukkan nilai N adalah 8, dan R adalah 3. Maka mendapatkan hasil nilai N adalah 8, nilai R adalah 3, dan N faktorial adalah 40.320, dan hasil N kurang R faktorial adalah 120, dan hasil permutasi 8,3 adalah 336. Sesuai dengan
jawaban soal tersebut. Selanjutnya, untuk kembali setelah melakukan perhitungan terdapat menu pilihan untuk melakukan perhitungan lagi atau kembali ke menu pilihan. Apabila kita menginputkan angka selain angka 1 dan 2, maka akan muncul sebuah pernyataan pilihan yang Anda masukkan salah, silakan masukkan pilihan dengan benar dan memunculkan menu pilihan kembali. Lalu apabila kita inputkan angka 1, maka program akan melakukan perhitungan kembali. Kita skip. Selanjutnya, apabila kita klik inputkan angka 2, maka akan kembali ke menu pilihan. Di menu pilihan, apabila kita menginputkan angka selain 1 dan 2, maka kita akan mendapatkan pernyataan pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia, masukkan pilihan yang tidak benar 1 atau 2, dan kembali ke menu pilihan. Dan apabila kita memasukkan angka 2, maka akan memberhentikan program dan mengeluarkan pernyataan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada flowchart-nya. Ini sama aja, kita dimulai dengan integer main untuk mengaktifkan program dengan output perkenalan saya dengan mendeklarasikan integer variabel opsi, lagi, h, m, dan i. Lalu mendeklarasikan variabel n dengan r dengan bilangan real dengan menggunakan array sebanyak 99 kali. Dan mendeklarasikan variabel O, W, K, J, P dengan real, bilangan real atau float. Selanjutnya kita mengaktifkan menggunakan fungsi do. Lalu kita membuat output sebuah menu pilihan dengan diinputkan pada variabel opsi. Selanjutnya menggunakan konsep percabangan if, apabila 1 dia akan melakukan perhitungan, dan apabila dia memilih angka 2, dia akan memunculkan sebuah pernyataan terima kasih dan memberhentikan program. Dan apabila menginputkan angka selain 1 dan 2, maka dia akan memunculkan sebuah pernyataan dan diberi penugasan lagi sama dengan 2 untuk mengaktifkan ke program while untuk kembali ke menu pilihan ini. Selanjutnya, apabila pengguna memilih angka 1, maka akan dengan menggunakan fungsi do kembali dan memunculkan sebuah output, lalu menanyakan berapa banyak nilai permutasi yang ingin dihitung dan diinputkan angka tersebut pada variabel h. Lalu menggunakan fungsi for seperti pada C++ untuk melakukan perhitungan, yaitu dengan memasukkan nilai n dan nilai r. Lalu kita tugaskan O sama dengan 1 dengan fungsi for kembali untuk membuat perhitungan n faktorial. Lalu kita tugaskan W sama dengan 1 dengan menggunakan fungsi for kembali, yaitu untuk menghitung hasil n kurang r faktorial. Selanjutnya kita menghitung hasil permutasi, yaitu dengan variabel P, yaitu variabel O dibagi variabel W. Selanjutnya kita membuat output, kita panggil dari variabel n, variabel r, dan variabel O pada n faktorial, dan variabel W pada n kurang r faktorial, dan hasil permutasi dengan variabel P. Selanjutnya kita menggunakan fungsi do kembali untuk memunculkan menu pilihan setelah melakukan perhitungan dan diinputkan pada variabel lagi. Lalu apabila memilih angka 1 atau kembali ke perhitungan, maka diberikan penugasan, yaitu lagi sama dengan 1 dan berfungsi pada while, lagi sama dengan 1 dan kembali kepada perhitungan ke sini. Selanjutnya, apabila user memilih angka 2, maka dia diberikan penugasan dengan konsep percabangan if, else if, lagi sama dengan 2 dan berfungsi pada while lagi sama dengan 2 dan kembali ke menu pilihan ke atas. Selanjutnya, apabila user menginputkan selain angka 1 dan 2, maka dia akan ke else dan dengan pernyataan pilihan yang dimasukkan salah, dengan diberikan penugasan lagi sama dengan 3 dengan akan berfungsi kembali while lagi sama dengan 3 dan kembali ke menu pilihan. Apabila dijalankan, sama seperti pada program C++, dia akan memunculkan di atas saya dan memunculkan sebuah menu pilihan. Apabila kita menginputkan selain angka 1 dan 2, maka dia akan memunculkan pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia, masukkan pilihan yang benar, dan memunculkan menu pilihan kembali. Dan apabila menginputkan angka 1, maka akan melakukan program perhitungan. Sama saja seperti pada program C++. Kita langsung saja. Nah, setelah melakukan perhitungan, dia akan memunculkan sebuah menu pilihan. Apabila kita menginput selain angka 1 dan 2, maka dia akan memunculkan pilihan yang Anda masukkan salah, terus memunculkan sebuah menu pilihan kembali sampai benar. Maka apabila kita klikkan 1, maka dia akan melakukan perhitungan kembali. Kita skip. Apabila kita menginputkan angka 2, maka program akan kembali ke menu pilihan. Lalu apabila kita menginputkan angka 2, maka program akan menghentikan program dan dengan pernyataan terima kasih telah menggunakan program permutasi. Sekian presentasi dari saya.
dalam menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program C++ dan program fisika. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan program saya dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.